menjadi wasilah diberikan keberkahan oleh Allah, sebagaimana dalam setiap subuhnya beliau senantiasa berdoa ya untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari berbagai godaan ya, nikmat dunia yang senantiasa melalaikan hati, pikiran, dan langkah kita untuk terus berjuang di jalan Allah. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai sholat khusyuk ya, yang sangat sulit kita gapai nih sholat khusyuk ini, sehingga ada salah satu doanya ya, bahwa memohon kehusuan ya, doa memohon kehusuan kepada Allah. Banyak sekali ya, di antaranya yang sering kita baca ya, bahwa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Ini ya, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai sholat khusyuk, dan kita setiap hari dianjurkan ya untuk berlindung dari hati yang tidak khusyuk, sebagaimana doa saya tadi yang saya sampaikan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, karena begitu sulit untuk menggapai khusyuk itu, kita juga ya akan sama-sama mengkajinya, bagaimana para salafus saleh ya begitu khusyuk. Di sini ada beberapa bahasan sebetulnya dalam bukunya Ustadz ini, dari mulai pengertian khusyuk itu apa gitu ya, secara bahasa, secara istilah, kemudian khusyuk, pembahasan khusyuk dalam Al-Quran ya, diantaranya ada 10 ayat. Kemudian dalam hadis, di sini ada 5 hadis yang membahas tentang khusyuk. Kemudian hukum khusyuk itu seperti apa, tempatnya khusyuk itu di mana, kemudian khusyuk dan kesadaran, kemudian antara imam dan kehusyuan ya, dimulai dari diri sendiri, memperbagus suara dan bacaan. Imam itu harus memperhatikan kondisi makmum ya. Nah, kemudian khusyuk dan setan yang senantiasa menggoda kita, membuat ragu terhadap ayat apa yang barusan dibaca gitu ya, kemudian membuat ragu apakah sudah kentut atau belum. Kemudian bagaimana ketika menguap ya dalam sholat, kemudian tiba-tiba teringat sesuatu ya di luar perkara sholat ketika sholat. Kemudian setan juga sering membuat kita lupa rakaat sholat, membuat tergesa-gesa ya ketika dalam melakukan sholat, kemudian menengok ya ketika sholat. Nah, dan bagaimana kita melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kehusyuannya seperti apa walaupun sambil menggendong bayi ya, kemudian memperlama sujud karena dinaiki oleh sang cucu ya, kemudian mempercepat sholat ketika mendengar bayi menangis gitu ya, kemudian mencegah orang melewat di hadapan beliau ya, di depan beliau sholat. Kemudian ketika sholat pernah yang membunuh kalajengking dan ular. Kemudian bagaimana kondisinya ketika lupa ya dengan sujud sahwi itu seperti apa. Kemudian di sini bisa dilihat lagi ya, sholat khauf seperti apa, al-fat, sholat di atas unta. Kemudian Rasulullah memindahkan kaki istrinya ya, Siti Aisyah ya, kemudian menjawab salam dengan isyarah ketika sholat. Kemudian makmum wajib mengikuti imam, kemudian memegang mushaf, tersenyum, membersihkan tempat sujud, melirik, berjalan sambil sholat,
ada kondisi-kondisi tertentu di sini ya. Kemudian dibahas tentang buah kekhusyuan, bagaimana buahnya samroh ya ketika khusyuk. Kemudian yang bisa menunjang khusyuk dalam sholat itu diantaranya isbaghil wudu ya, menyempurnakan wudu, mempersiapkan diri sebelum mulai sholat, sudah siap-siap ya, jangan menunggu adzan dulu, mempersiapkan diri dulu, kemudian menghadirkan Allah ya dalam hati, kemudian mengaplikasikan makna ihsan ya. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka, merasa terus diawasi oleh Allah. Kemudian sholat di awal waktu ini juga menunjang kehusyuan. Kemudian membuat sutrah ya, ada pembatas supaya yang lalu lalang itu ada sutrahnya, tidak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Kemudian melupakan kesibukan duniawi, nah ini juga bisa menunjang kehusyuan. Mencari tempat sholat yang nyaman dan tidak mengganggu gitu ya, yang nyaman. Mengkonsumsi makanan yang halal, ini juga bisa menunjang kehusyuan ya, karena kalau yang haram itu sulit untuk khusyuk. Kemudian menganggap itu adalah sholat terakhir kita gitu ya, seandainya itu adalah sholat terakhir kita, maka akan semakin memperbagus sholat. Kemudian ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian menghadap ke arah sujud ya, kalau sholat itu jangan matanya kemana-mana, tetapi menghadap ke arah sujud dan kepada telunjuk. Kemudian bertaubat kepada Allah, ini juga menunjang kehusyuan. Banyak baca Al-Quran, sering-sering muhasabah. Kemudian tadabbur ya, mentadaburi gerakan dan doa dalam sholat, tidak tergesa-gesa, tidak menahan buang hajat ya. Nah misalnya pengen BAB tetapi karena sholat pengen itu sehingga ditahan, nggak boleh. Kemudian harus tartil, harus tahsin ya ketika membacanya. Nah seperti itu ya, itu banyak sekali yang harus kita bahas. Namun untuk hari ini mungkin sekeburunya saja ya, sampai mana ya. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan nih tentang sholat khusyuk ini, karena ini penting ya. Nah bahwa sholat itu adalah betul-betul ya imaduddin, tiangnya agama, bahwa sholat itu tiangnya agama dan merupakan rukun Islam yang kedua ya, syahadat sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dipinta pertanggungjawaban ya oleh Allah ya. Nanti seorang hamba di hadapan Allah di hari kiamat akan mempertanggungjawabkannya. Maka wajib bagi kita ya untuk memperhatikan pelaksanaan sholat ini ya, sebagaimana yang disuruh oleh Rasul ya, bagaimana tata cara, misalnya sifat sholat Nabi. Dan salah satu unsur penting ketika kita sholat itu adalah khusyuk, bahwa seseorang akan merasakan bahwa betapa nikmatnya ibadah ya, betapa nikmatnya ibadah sholat ini kecuali dengan kehusyuan. Jadi khusyuk itu adalah puncaknya mujahadah dalam beribadah. Jadi puncaknya mujahadah, puncaknya kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Dan khusyuk itu hanya dimiliki oleh orang mukmin yang bersungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Bahwa khusyuk itu bersumber dari hati yang punya keimanan kuat, hati yang qalbun yang sehat ya, qalbun salim, hati yang sehat gitu ya. Maka khusyuk itu sebetulnya tidak bisa dibuat-buat ya, atau direkayasa bagi mereka yang imannya lemah. Nah jadi hati-hati, hilangnya kehusyuan dalam sholat adalah musibah atau bencana besar ya bagi seorang mukmin, dan ini akan sangat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan agamanya yang lainnya gitu ya, karena kan sholat itu adalah tiangnya agama gitu ya. Kalau sholatnya benar, nah yang lain-lain pun insya Allah akan benar gitu ya. Tapi kalau sholatnya nggak benar, misalnya nggak khusyuk, hanya menggugurkan kewajiban, maka hal-hal lain pun akan seperti itu. Nah tadi ya ini doanya, mudah-mudahan sering dibaca ya doa ini, saking pentingnya ya khusyuan itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat.
wa min qalbin la yakhsha, ya Allah aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan ya, kita berlindung kepada Allah ya. Nah, di sini dari tulisan Ustadz ini akan dibahas tentang khusyuk ya. Faktor apa saja yang bisa menunjang supaya kita bisa meraih kekhusyuan gitu ya. Nah, seperti ini dari Ustadz Syafri. Nah, kita bahas dulu dari etimologinya dulu ya, secara bahasa. Khusyuk itu berasal dari bahasa Arab. Khosya'a yakhsha'u khusyu'an. Khosya'a yakhsha'u khusyu'an artinya tunduk ya, takhluk dan menyerah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari istilah, nah khusyuk itu adalah hay'ah fin nafsi, keadaan di dalam jiwa, yadharu minha, yang nampak ya darinya, fil jawarih, nampak dari anggota badan, sukun dalam bentuk ketenangan ya, anggota badannya itu tidak gerak-gerak ya, sukun dalam ketenangan anggota badannya, watawadu, dan dalam kerendahan. Kemudian kalau menurut Qatadah, khusyuk itu adalah al-khusyuk fil qalbi, khusyuk itu dalam hati ya, yaitu huwal khauf, adalah rasa takut, wa ghaddul basar, dan menahan pandangan, fis shalah, di dalam salat. Jadi kalau menurut Imam Qatadah, khusyuk itu perasaan takut ya, rasa takut, kemudian menahan pandangan ya, ghaddul basar fi shalah, di dalam salat. Jadi ini penting untuk ghaddul basar ya, menundukkan pandangan dalam salat. Kemudian kalau menurut Ibnu Qayyim, khusyuk itu adalah al-khusyuk qiyamul qalbi. Khusyuk itu adalah hadirnya hati ya, hadirnya hati baina yaday rabb, di hadapan Allah ya, hadirnya hati kepada Allah, bil khudu', dengan ketundukan, wazil, dan kerendahan diri. Nah, ini adalah khusyuk. Kemudian menurut Al-Junaid, al-khusyuk, khusyuk itu adalah tuzallilul qulub, kerendahan hati, li'allamil ghuyub, kepada zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Adapun menurut Ibnu Rajab, agak panjang ya memaknai khusyuk itu, dalam bukunya Al-Khusyuk fi Shalah, bahwa aslul khusyuk, asal sifat khusyuk itu adalah layyinul qalbi, yaitu kelembutan hati ya. Jadi asal sifat khusyuk itu adanya kelembutan hati, kemudian wariqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu ya. Jadi khusyuk itu adanya kelembutan, adanya ketenangan, ketundukan, kerendahan ya, kerendahan diri dalam hati manusia kepada siapa? Kepada Allah. Ketika hati manusia sudah khusyuk, fa idza khasya'al qalbu, ketika hati manusia sudah khusyuk, tabi'ahu, maka akan mengikuti ya, tabi'al khusyu'u jami'ul jawarih wal a'dha li'annaha tabi'ah lahu. Jadi kalau hati manusia sudah khusyuk kepada Allah, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan itu selalu mengikuti hati. Nah, jadi yang paling penting hatinya dulu, sehingga al-jawarih ya, anggota badan pun akan mengikuti ketika hati kita sudah khusyuk gitu ya. Nah, itu adalah definisi khusyuk menurut para ulama. Nah, kemudian kita lihat nih, khusyuk dalam Al-Quran itu seperti apa ya, khusyuk dalam hadis itu seperti apa. Nah, di sini sebetulnya dari ribuan ayat yang ada dalam Al-Quran ya, ada ayat-ayat yang menyinggung tentang masalah khusyuk. Di antaranya, nah di sini di ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi yang akan beruntung itu adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, ini Ibnu Katsir ya menjelaskan bahwa khashi'un di sini adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah dan tenang
Nah, di sini kemudian kalau menurut yang lain ya, Ali bin Abi Thalib, khusyuk itu adalah ketenangan hati. Kalau Hasan Basri menyampaikan khusyuk itu adalah ketenangan hati ya. Mereka membuat merundukkan pandangan matanya dan merendahkan dirinya. Nah, jadi bahwa di sini disampaikan ya, dulu sahabat-sahabat Rasulullah ketika sholat itu mengarahkan pandangan matanya ke langit gitu ya. Jadi kalau lagi sholat, para sahabat itu suka memandang ya, matanya itu ke langit. Tetapi setelah turun ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, maka mereka sejak ada ayat itu merundukkan pandangan matanya ke tempat sujud. Jadi ketika sholat itu jangan lepas pandangan mata kita ke tempat sujud kita. Nah, di sini diantaranya bahwa menurut Muhammad bin Sirin ya, saat itu sejak turun ayat Al-Quran, pandangan mata para sahabat itu pokoknya tidak melampaui tempat sujudnya. Dan apabila ada seseorang yang sudah terbiasa, misalnya susah nih, udah terbiasa memandang ke arah langit, hendaklah memejamkan matanya. Ini menurut Muhammad bin Sirin ya. Demikian juga menurut Ibnu Jarir dan Abu Hatim ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dari Atha bin Abi Rabah secara mursal disampaikan bahwa Rasulullah pernah melakukan hal yang serupa, yaitu memandang ke arah langit sebelum ayat ini diturunkan. Nah, kemudian intinya khusyuk dalam sholat itu tidak lain kalau menurut ayat ini ya, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memusatkan hati ya, hati dan pikirannya kepada sholat, menyibukkan dirinya dengan sholat dan melupakan hal yang lain ya, yang pokoknya mementingkan sholat dari lainnya gitu ya. Nah, di sini insya Allah akan merasakan ketenangan, kenikmatan dalam sholat gitu ya, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah alhamdulillah ya, oleh Allah, hubbiba ilayya tib, hubbiba telah dijadikan senang ya, telah dijadikan, atau kalau bahasa umumnya, aku dijadikan senang, kata Nabi, ilatib, kepada wewangian. Jadi Rasulullah menyenangi ya atib, wewangian, wanisa, dan wanita ya. Rasulullah dijadikan senang oleh Allah, mencintai wangi-wangian, wanita. Wa ju'ilat qurratu aini, dan dijadikan qurrah aini ya, hatiku itu senang gitu, fi sholah, di dalam sholat. Nah, jadi subhanallah ya, kalau Rasulullah itu memang sama Allah, wa ju'ilat qurratu aini fi sholah, hati Rasul itu dijadikan senang ketika sholat gitu ya. Jadi begitu merindukan sholat ya, begitu luar biasa ya Rasulullah SAW. Nah, bahkan Rasulullah itu kalau ingin menenangkan diri ya, di sini di hadisnya yang agak panjang, langsung saya to the point ya. Ya, anna Rasulullah SAW maqala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah, tenangkan hati kami dengan sholat. Jadi ketika pas ada waktu sholat itu langsung, ya Bilal, arihna bis shalah, hibur kami, tenangkan hati kami dengan sholat. Nah, jadi subhanallah ya, Rasulullah itu sholat itu merupakan penenang hati beliau ya, bahkan hiburan untuk Rasulullah SAW. Bahwa di sini ada salah satu riwayat ya, bahwa Muhammad bin Hanafi menyampaikan, dakhaltu ma'a abi, aku masuk bersama ayahku, ala sihrin lana minal ansar. Jadi beliau menceritakan berkunjung ke rumah salah seorang iparnya ya dari kalangan Ansor, Sihrin ya, salah seorang iparnya dari kalangan Ansor. Kemudian fahadaratis sholah, kemudian hadir waktu sholat, faqala ya jariyah. Nah ini ya, maka dia memanggil jariyah itu seorang hamba sahaya perempuan, i'tini biwudu, datangkan untuk kami ya, jadi datangkan untuk kami wadu itu alat sholat ya. Nah jadi ketika datang waktu sholat, ya jariyah, wahai budak perempuan,
i'tini biwudu'in, ambilkan air wudu ya. La'alli usolli fa astarih, supaya aku sholat dan aku beristirahat gitu ya. Nah, jadi ambilkan air wudu, aku akan mengerjakan sholat supaya hatiku tenang, hatiku astarih, terhibur. Faro'ana an karna alaihi zalik. Kemudian ketika ia memandang ke arah kami, aneh gitu ya dengan ucapannya itu, masa iya arih Nabi Sholah gitu ya. Kemudian beliau membacakan apa yang pernah Rasulullah sampaikan kepada Bilal. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yakul, bahwa Rasulullah bersabda, kum, bangun ya Bilal, wahai Bilal, fa'arihna bis sholah, maka tenangkan hati kami dengan sholat. Nah, kemudian di ayat kedua, nah ini ya tentang khusyuk itu dia banyak sebetulnya, tapi kita akan bahas bagian saja ya karena masih banyak yang dibahas. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau, kalaulah anzalna, kami turunkan Al-Quran ini, hadzal Quran, Quran ini, ala jabalin, kepada sebuah gunung, la ra'aitahu, pasti kamu akan melihat gunung itu khasyian, tunduk ya, khasyian mutasaddian min khasyatillah, gunung itu akan tunduk, terpecah belah karena takut sama Allah. Watilkal amsal, dan perumpamaan itu, nadribuha linnas, kami buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Jadi Ibnu Katsir menyampaikan dari surah Al-Hasyr ini ya, bahwa Allah menyebutkan tentang betapa agungnya Al-Quran ya, menjelaskan tingginya kedudukan Al-Quran, bahwa sudah selayaknya hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi khusyuk ketika dibacakan Al-Quran ya, hati kita menjadi taat ya, ketika mendengarnya. Nah, karena ada janji dari Allah yang ancamannya yang pasti ya tadi kan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, sekiranya saja kami menurunkan Quran itu bukan kepada manusia ya, tetapi kepada gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk, terpecah belah karena takut sama Allah. Nah, ini perumpamaan untuk orang-orang yang berpikir bahwa gunung yang begitu keras gitu ya, gunung yang begitu perkasa dapat memahami Al-Quran ini dan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, ketika ya apabila misalnya gunung yang begitu keras, gunung yang begitu perkasa, seandainya bisa memahami Quran dan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, pasti gunung itu akan tunduk, akan terpecah belah karena takut sama Allah. Lalu bagaimana dengan kita, wahai manusia gitu ya, bila hati kita ya tidak lunak, kalau hati kita nggak, masa iya gitu ya, dengan dibacakannya Al-Quran itu gunung saja bisa pecah gitu ya karena takut sama Allah. Nah, hati kita ya mudah-mudahan bergetar ya karena takut kepada Allah gitu ya, karena kita sudah memahami ya isi dari kitab Allah itu gitu ya. Dan perumpamaan ini nadribu halinas la'allahum yatafakkarun, bahwa di sini disampaikan Ibnu Abbas ya, seandainya aku turunkan Quran ini kepada gunung untuk dipikul, niscaya akan pecah ya dan tunduk karena berat, karena takut sama Allah. Sehingga Allah menyuruh kepada manusia, apabila diturunkan kepada mereka Al-Quran, hendaklah mereka ya, harusnya menerimanya dengan takut yang sangat kepada Allah ya, menerima dengan tunduk gitu ya. Ini seperti itu. Nah, di sini intinya pernah ya Rasulullah memang bisa dibuktikan gitu ya, bahwa Rasulullah pernah dibuatkan sebuah mimbar ya, dan sebelumnya kalau Nabi berkhutbah itu selalu berdiri di sebelah salah satu dari batang pohon kurma yang dijadikan tiang masjid ya, sebelum dibuatkan mimbar. Jadi Rasulullah suka berkhutbah berdiri di sebelah salah satu batang pohon kurma yang suka dijadikan tiang masjid.
Maka ketika mimbar diletakkan pada yang pertama kali ya, maka Rasulullah datang untuk khutbah. Beliau melewati batang kurma itu ya, beliau melewati batang kurma itu dan menuju mimbarnya. Dan ketika batang kurma itu ya menangis gitu. Kan biasanya Rasulullah menggunakan batang kurma itu ya, tetapi kali ini dibuatkan mimbar. Jadi mimbar diletakkan ya untuk pertama kali, dan Rasulullah datang untuk berkhutbah. Maka beliau lewat kepada batang kurma tadi itu ya, menuju mimbarnya. Dan di saat itu batang kurma itu menangis gitu. Batang kurma itu menangis dan merintih seperti anak merintih gitu ya, karena rindu kepada zikir dan wahyu yang biasa dia dengar. Begitu merindukan gitu ya. Dan Rasulullah pun mendiamkannya. Jadi kata bahwa Hasan Al-Basri menyampaikan ya, seharusnya kalian lebih merindukan Rasulullah ketimbang batang korma itu gitu. Nah, jadi intinya bahwa bunyi ayat tadi ya, bahwa apabila gunung yang merupakan benda mati ya, jadi perumpamaannya itu harus kita renungkan ayat tadi, gunung saja gitu yang sebagai benda mati, seandainya ia mendengar kalamullah dan memahaminya, pasti tunduk dan terpecah karena takut sama Allah. Maka bagaimana dengan hati kita manusia ya, padahal hati kita itu mendengar Quran dan memahaminya gitu. Nah, kemudian itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ayat tentang khusyuk itu sebetulnya banyaknya mungkin, tetapi kita itunya saja ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, minta tolonglah sama Allah ya, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat, wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi memang sudah khusyuk itu ya, salat itu berat gitu ya, bahwa Ibnu Abbas menyampaikan al-khasyi'in di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Al-Qur'an ya, yang diturunkan oleh Allah. Nah, artinya orang-orang yang benar-benar beriman gitu ya. Menurut Abul Aliyah, illa alal khasyi'an itu adalah orang-orang yang al-khaifin, orang-orang yang takut gitu ya. Kalau Muqatil menyampaikan al-khasyi'in itu adalah orang-orang yang merendahkan dirinya gitu ya, bahwa innaha lakabiratun, bahwa sesungguhnya hal itu ya benar-benar berat, bahwa sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah, takut akan balasan Allah, dan begitu mempercayai dengan janji-janji Allah dan ancamannya. Jadi di sini disampaikan bahwa sesungguhnya engkau sudah menanyakan sesuatu yang berat ya, dan sesungguhnya hal yang benar-benar mudah itu bagi Allah, yang mereka yang sholatnya mudah itu bagi yang Allah mudahkan. Nah, jadi intinya jadikan sabar ya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sebagai penolong kita. Dirikanlah sholat, mengingat sholat itu dapat tanha anil fahsya wal munkar ya, dapat mencegah diri kita dari berbuat keji dan munkar. Dekatkan diri kepada Allah ya dengan ridha Allah. Dan memang sholat itu berat dikerjakan, kecuali bagi mereka yang khusyuk, bagi mereka yang betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah, bagi mereka yang betul-betul berpegang teguh kepada ketaatan, bagi mereka yang betul-betul merasa hina dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang keempat ya. Yang keempat, nah, ada khasyi'ina lillah. Tetapi untuk yang lain-lainnya bisa dibaca saja ya. Nah, ini terlalu banyak ayatnya. Sini ayat sekilas-sekilas saja ya, bahwa di sini diantaranya ada 3 macam pahala ya yang mereka diberi kedua kali. Kemudian Nabi menyebut salah satu di antara mereka, yaitu seorang laki-laki dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada Nabi dan mengimaniku gitu ya. Kemudian
Ada ayat tentang khusyuk yang kelima adalah di surah Al-Anbiya ya. Wa kanu lana khasyi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Nah, khasyi'in di sini adalah membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-6 yaitu surah Fussilat, di sini ada kata-kata khasyi'atan ya. Di antara sebagian tanda-tanda kebesaran Allah bahwa engkau itu melihat bumi kering dan tandus ya. Tarul arda khasyi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma ihtazzat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ayat bagaimana di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu engkau melihat bumi kering dan tandus, tetapi ketika diturunkan hujan di atasnya pasti akan subur. Sesungguhnya Allah menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Nah, apalagi dengan hati kita ya, dengan kekerasan hati kita, dengan kelalaian kita terhadap dunia, ketika kita sering ya mendengarkan Al-Quran, mudah-mudahan semakin seperti bumi ini ya, bergerak subur gitu ya. Hati kita hidup kembali. Kemudian yang ketujuh ya, ada juga di surah Al-Hadid. Nah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, ini ya, bahwa di sana di antaranya, bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang mukmin untuk tunduk untuk mengingat Allah ya. Hati mereka lunak ketika mengingat Allah dan mendengar nasihat serta mendengar bacaan Al-Quran, dan hati mereka memahaminya, tunduk patuh untuk mendengarkannya. Nah, di sini sesungguhnya ya, bahwa Allah itu merasa kesal ya terhadap keterlambatan hati orang mukmin untuk tunduk mereka untuk mengingat Allah. Maka Allah menegur mereka ya. Allah menegur mereka dengan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah. Nah, di sini bahwa di sini ada tenggang masa ya antara keislaman kami, kata para sahabat ya, dan teguran Allah kepada kami selain dari 4 tahun, yaitu firman-Nya ini. Jadi ditegur, ini kan udah 4 tahun ya beriman gitu, tetapi belum khusyuk gitu ya, belum tunduk hatinya gitu untuk mengingat Allah gitu. Nah, di sini bahwa suatu hari ya, sahabat-sahabat Rasulullah merasa jenuh gitu ya. Mereka berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, berceritalah kepada kami. Maka Allah menurunkan firman ini, bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Kemudian mereka merasa jenuh lagi, kemudian berkata, wahai Rasulullah, berceritalah lagi kepada kami. Kemudian diturunkanlah Az-Zumar ayat 23. Kemudian mereka merasa jenuh lagi, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami. Maka Allah menurunkan ini surah Al-Hadid ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, jadi memang di sini bahwa hal yang mula-mula diangkat dari manusia itu adalah al-khusyuk. Kata Rasulullah, inna awwala ma yurfa'u minan nas al-khusyuk. Sesungguhnya hal yang mula-mula diangkat dari manusia itu adalah kekhusyuan. Buktinya kita begitu sulit ya untuk khusyuk itu. Ayat ke-8 dan lain sebagainya nanti bisa dibaca saja ya, bagaimana Al-Quran berbicara tentang kekhusyuan. Ada surah Al-Qalam ya, ada surah Al-Qalam, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian khusyuk dalam hadis. Bagaimana hadis berbicara tentang khusyuk ya, khusyuk dalam perspektif hadis itu kayak gimana. Nah, ini diantaranya hadis pertama. Nah, hadis pertama dari Abi Hurairah ya. Anna Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang yab'atsu bilihyatihi, yang memain-mainkan jenggotnya ya, fi shalah, ketika sholat. Jadi ada seseorang yang memain-mainkan jenggotnya ketika sedang sholat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, lau khasya'a qalbu, seandainya hatinya khusyuk,
lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihuhu. Seandainya hatinya khusyuk, maka akan khusyuk juga anggota badannya. Tapi karena laki-laki ini malah itu jenggot ya, memainkan jenggot, berarti hatinya tidak khusyuk. Nah, karena kalau kata Rasul, kalau hatinya khusyuk, pasti anggota badan yang lain pun akan khusyuk. Nah, itu ya. Kemudian yang hadis yang kedua adalah bahwa dari Utsman bin Affan ya radhiyallahu an, bahwa Utsman bin Affan menantu beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin mendapati sholat wajib kemudian dia menyempurnakan wudhu ya. Kalau mau sholat wajib itu menyempurnakan wudhu dulu ya. Ma min imri'in muslim tahduruhu sholah, ketika hadir waktu sholat ya, sholat wajib, payuhsin wudhu'ahu, dia baguskan wudhunya, wa khusyu'ah wa fayusin wudu'aha ya, dia menyempurnakan wudunya, wa khusyu'aha, kemudian menyempurnakan kehusyuannya, wa ruku'aha, dan menyempurnakan kerukuannya, illa kanat kaffarah lima qablaha minaz zunub malam yu'ti kabirah wa zalika dahra kullah. Nah, jadi kalau ada sholat wajib kemudian menyempurnakan wudhu, dilakukan dengan khusyuk ya, khusyuk dan rukunya juga khusyuk, maka pahalanya adalah akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang sudah lalu selama tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang masa selama tidak melakukan dosa besar. Dan yang ketiga itu ya pahala sholat khusyuk ya. Kemudian diantaranya hadis yang ketiga, langsung saja di sini ya, bahwa ingatlah akan kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, tentu lebih mungkin bisa memperbagus sholatnya. Dan sholatlah sebagaimana sholatnya seseorang yang mengira bahwa sholat selain sholat itu gitu ya. Hati-hati kamu dari apa yang membuatmu meminta ampunan darinya. Jadi menganggap bahwa itu adalah sholat terakhir kita gitu. Nah, uzkuril maut, jadi ketika sholat itu harus mengingat mati ya. Uzkuril maut fi sholatika, ingatlah kematian ya ketika sholat itu. Fa inna rajul idza dzakarul maut, karena seseorang kalau ingat mati fi sholatihi ya dalam sholatnya, la hariyun ayyuhsina sholatahu, pasti akan memperbagus sholatnya gitu. Dan harus menyangka bahwa ini adalah la yazunnu annahu yusolli sholatan ghairaha, menganggap bahwa itu adalah sholat terakhir kita gitu. Ya Allah, ini adalah sholat terakhirku gitu ya. Wa iyyaka wa kullu mri'in yu'tadzaru minhu. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah sholat selain sholat itu ya, jadi sholat terakhir kita, maka hati-hatilah kamu dari apa yang membuatmu meminta ampun darinya. Jadi untuk menambah kehusyuan tadi ya, harus mengingat kematian di dalam sholat, itu bisa memperbagus sholat, dan menganggap sholat itu adalah sholat terakhir kita supaya lebih bisa memperbagus sholatnya. Kemudian di hadis berikutnya adalah bahwa di sini disampaikan dari Abu Ayyub Al-Ansari, seorang datang kepada Nabi menyampaikan, nasihatilah aku dengan singkat ya. Jadi ada seorang sahabat tadi ya datang kepada Rasulullah meminta nasihat. Ya Rasul, nasihati aku dengan singkat. Beliau bersabda, jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatnya seperti sholat terakhir, dan janganlah mengatakan sesuatu yang membuatmu meminta dimaafkan karenanya dan berputus asalah terhadap apa yang ada di angan manusia. Nah, jadi ini tips dari Rasulullah ya, bahwa ini ketika minta dinasehati ya, maka idakum tafi sholatika, ketika kamu akan sholat itu, fasolli sholata muwaddi'in, anggap sholat itu adalah sholat perpisahan kita, sholat terakhir kita. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan wajma'al yas mimma fiya dinas. Jadi harus menganggap setiap kali kita sholat itu adalah sholli sholata muwaddi', anggap itu adalah sholat perpisahan kita, sholat terakhir kita, supaya kita lebih benar-benar gitu ya dalam melakukan sholatnya. Kemudian hadis kelima diantaranya
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW idza shalla, apabila beliau salat, rafa'a basarahu, pernah Rasul itu ketika salat mengarahkan pandangannya ila sama, ke langit. Fanazalat, maka turun ayat ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un fata'ta'a ra'sah. Dari saat itu maka Rasulullah menundukkan kepalanya. Fata'ta'a ra'sah, Rasulullah menundukkan kepalanya. Nah, ini bahwa tipsnya ya dari hadis itu, intinya kalau kita ingin benar-benar khusyuk ya, tadi harus banyak tipsnya yang memperbagus wudhu kita, kemudian mengingat kematian, ya Allah, misalnya kita sedang ngantri dalam antrian kematian ya, kemudian menganggap bahwa itu adalah sholat terakhir kita, supaya kita lebih memperbagus ya. Di luar sana para ahli kubur mereka berebut ya, ingin kembali ke dunia untuk ingin melakukan sholat gitu. Makanya kita yang masih di dunia nih, mereka mah pada pengen gitu ya kembali lagi ke dunia itu untuk melaksanakan sholat. Nah, kita orang yang masih hidup, masa iya kita menyia-nyiakan gitu ya, sholat hanya selalu tergesa-gesa gitu ya. Sholat kita tidak menghadirkan Allah ya, menghadirkan hati ya di hadapan Allah. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, tetapi karena waktu ya, mungkin insya Allah besok akan kita kaji lagi ya tentang, karena ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita raih ya, khusyuk dalam sholat ini. Karena sholat itu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika sholat kita bagus, hal lain pun akan bagus. Tetapi ketika sholat kita bermasalah, hal-hal lain pun akan bermasalah ya. Mudah-mudahan kita bisa menggapai sholat khusyuk ya. Mudah-mudahan kita termasuk qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kita berdoa terus kepada Allah ya. Tadi masih ingat doanya ya, harus terus-terusan dibaca. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, kita mohon perlindungan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Hanya itu saja untuk renungan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok ya tentang khusyuk di dalam sholat. Kita baru membahas tentang definisinya, kemudian khusyuk dalam Al-Quran sebagian kita bahas, khusyuk dalam sholat sebagian kita bahas, dan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan besok. Hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya Bunda Nani. Bunda Nani. Sepertinya terlempar apa ya Bunda Nani, kok nggak ada di. Kali Bunda Ria menutup. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Allah jadikan menjadi ilmu untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya, bisa menerapkannya, bisa khusyuk terutama dalam ibadah sholat.